Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian Tauhid halaman 24 atas. Qala al-ulama, berkata para alim ulama, fayanbaghi 'alal mu'mini al-muqimi bi qudratihi ta'ala an yatahalla bitawadhu. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin dengan kudratnya Allah Ta'ala, oleh bahwa ia menghiasi diri dengan sifat tawadhu, wa yatakhalla, dan mengosongkan diri anit takaburi, dari sifat sombong. Fa innal kibra yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqati wa nihayatil jahalati wal ghabawati. Maka sesungguhnya sombong yaitu menunjukkan dari pelakunya atas sehabis-habisnya kedunguan dan puncaknya kebodohan, kejahilan dan kebodohan. Wa kaifa yaliqut takabbur, bagaimana mungkin pantas oleh sombong, mimman ya'lamu, daripada orang yang yakin, annahu makhlukun, bahwasanya dia yaitu dicipta, min nutfatin madiratin, dari cairan mani yang menjijikan, wa alal qurbi, dan atas waktu dekat, tak lama lagi, yasiru jifatan qadiratan, menjadi ia yaitu bangkai yang menjijikan. Wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini fadzalika min fadlillah wa sun'ihi. Jika ada di sisinya sesuatu dari kelebihan dan kebagusan, maka itu semua dari anugerah Allah dan perbuatan Allah. Laisa lahu fihi qudratun, tidak ada baginya pada sesuatu kelebihan kebagusan itu kemampuan, dan tidak pada menghasilkannya upaya. Awala yakhsha idza takabbaru ala ibadillah, apakah tidak takut ia bila ia sombong kepada hamba-hamba Allah, bima atahullah, dengan apa yang diberikan oleh Allah, min fadlihi, dari anugerahnya, an yaslubahu, bahwa Allah cabut kembali, ma'atahu, apa yang Allah berikan, bisu'i adabihi, lantaran buruk adabnya, wa munaza'atihi, dan penentangan dia, li rabbihi, bagi Tuhannya, fi wasfihi, pada sifatnya Tuhan. Li'annal kibra min sifatillahil mutakabbiri, karena sombong yaitu termasuk dari sifat Allah yang maha memiliki segala kebesaran. Allahumma ya mutakabbir, ij'alna minal mutawaddi'in, jadikan kami daripada orang yang tawadhu, li kibriyaika, bagi kebesaranmu, al-khadi'ina, yang tunduk patuh, li hukmika, bagi hukummu, wa qada'ika, dan ketetapanmu, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu yaitu maha kuasa. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini
Kajian kita mau menutup pembahasan sifat yang ketujuh, yaitu sifat kudrat. Seorang muslim yakin Allah kuasa, Allah mampu, Allah bisa ngadain yang belum ada menjadi ada, ngilangin yang ada menjadi tidak ada. Allah itu kuasa. Nah, implementasinya bagaimana? Kalau kita yakin Allah itu kuasa, maka kata para alim ulama, orang yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhannya bersifat kudrat, Allah itu apa saja bisa, maka dia berupaya menghiasi dirinya dengan ketawaduan. Apa itu tawadu? Menganggap orang lain lebih tinggi setingkat dibanding dirinya. Itu namanya tawadu. Menganggap orang lain lebih cakep dibanding dirinya. Ketemu bocah, kau lebih bagus di mata Allah dibanding saya. Kau lahirnya belakangan, saya duluan. Kenal dosanya duluan saya, maka dosanya banyakkan saya. Yang dosanya banyak sama yang dosanya dikit, maka lebih bagusan yang dosanya dikit. Tawadu. Melihat yang lebih tua, kita bilang kau lebih tinggi dibanding saya. Kau udah sholat, saya belum lahir, maka yang ibadahnya banyak lebih tinggi. Melihat orang kaya, kau lebih mulia dibanding saya. Kau sedekah, saya enggak. Ngelihat orang miskin, kau lebih tinggi dibanding saya. Sebab saya mabok, punya duit, kau kagak, kan bokeh. Begitu. Jadi selalu memandang orang lain lebih tinggi dibanding diri sendiri. Namanya tawadu, rendah hati. Rendah hati. Kenapa sifatnya tawadu? Ngeri. Kalau sombong, Tuhan kuasa untuk membolak-balikan. Kalau kata Allah sama gunung, gunung lu bangkis, gampang, bangkis doang. Begitu. Allah bisa hancur aja timbang bangkis. Begitu. Dan bangkis kan gak lama ya, bentar. Dibuang dari diri sendiri sifat kesombongan. Kenapa? Allah bisa. Kalaulah kita jadi orang kaya, dermawan, tidak pelit. Kenapa? Takut. Kalau harta yang kita miliki diambil lagi oleh yang memberi, karena Allah kuasa. Bisa membuat orang kaya jadi miskin. Begitu. Kalaulah kita sehat, dibawa ngaji, dibawa ibadah, tidak bengal. Kenapa? Takut. Kalau kesehatan yang ada diambil lagi oleh yang memberi, karena Allah Maha Kuasa. Bisa membuat yang sehat tiba-tiba sakit. Allah tahu. Begitu juga kalau punya ilmu, harus diajari. Enggak boleh pelit, khawatir ilmu yang dia punya diambil lagi oleh yang memberi. Nanti pintar mau pintar, bisanya nyalahin orang. Begitu. Enggak bisa.
Begitu disebutnya monten orang mulu. Salah. Ini namanya sombong. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh sombong? Nabi Adam alaihi salam pernah makan buah yang dilarang oleh Allah dalam keadaan lupa. Nabi Adam tuh lupa makan buah yang dilarang. Orang lupa dosa enggak? Hah? Enggak. Orang lupa, kata Quran begitu. Nabi Adam tuh lupa. Tapi biar kata Nabi Adam tuh lupa, nangisnya 200 tahun. Nangis mulu. Ngapa gua lupa buah itu dimakan? Lupa doang, nangis. Rabbana zalamna anfusana. Tuhan, saya salah. Lupa aja nyeselnya 200 tahun. Tuh lupa. Kalau kita mau sengaja, biasa aja. Begitu. Ini namanya ada kesombongan. Mau ngapain? Lupa Nabi Adam makan buah yang dilarang. Lupa. Itu tobatnya 200 tahun. Tawadhu. Lupa aja kayak begitu. Lupa. Begitu. Kenapa tawadhu sama Allah? Nabi Yunus diceburin ke sumur, ke laut, diceburin. Bukan mau dia, diceburin, tapi nangis sama Allah. Tuhan, saya salah. Tawadhu. Kita ya Allah ngerjain dosa mulu. Mata ini mata nonton TV apa ya, bola dah, Piala Dunia, mana kalah lagi Prancis. Baru 15 menit nonton bola, nungguin dari sore, belum mulai-mulai. Baru 15 menit mulai mata ngantuk banget. Kira-kira dimatiin TV-nya apa bikin kopi kira-kira? Kira-kira? Hah? Bikin kopi biar apa? Biar melek. Kita baca Quran baru sa'ain nguap. Kira-kira bikin kopi apa sedekah? Kira-kira? Hah? Bikin kopi apa sedekah? Kenapa? Kenapa ngantuk? Kenapa? Kalau buat Allah, Allah kudu ngerti, mata juga ada haknya. Tapi buat TV aja kudu. Ini sombong sama Allah, hitung-hitungan. Baca zikir sholawat aja 3.100, baru 100, masih 3.000 lagi. Masih 3.000. Dihitung-hitung buat Allah. Jadi ini sombong yang kayak begini. Jadi sombong tuh ndak boleh ada. Ngecilin orang tuh nggak boleh. Begitu, nggak boleh sombong. Kenapa? Sebetulnya sombong itu satu petunjuk besar tentang pelakunya. Dungu. Ini dungu ini bukan bahasa Rocky Gerung, dari dulu udah ada. Dung bahasa Betawinya dongo. Itu sama bahasa Indonesianya dungu.
Sombong itu dungu, bodoh banget gitu. Dungu itu bodohnya kelewatan. Itu kalau kelewatan namanya dungu. Sama lagu bahasa Inggrisnya lagu. Kalau kelewatan belagu somong. Iya. Somong itu dari bahasa Inggris gitu. Somong lu sering dengar nggak? Itu artinya belagu. Jadi kelewatan lagu. Kalau kelewatan lagu belagu. Somong. Bahasa Inggris itu kayak begitu. Nah, orang yang sombong tuh satu petunjuk kuat, dia itu bodoh banget. Bodoh di mana? Mana yang layak disombongin? Cek. Kita nih pengen sombong, cek dulu tentang diri kita. Falyanzuril insan mimma khuliqa. Manusia itu coba dong mikir, kata Allah, dari mana dia berasal, diciptanya dari apa yang ada, supaya apa? Supaya tidak sombong. Kita ini asalnya dari mani. Mani itu jijik. Jadilah kita udah jadi begini nih, isinya kotoran yang kita buang sehari 2 kali ke kloset. Apaan? Kotoran. Yang dalam perut kita ini semua isinya kotoran. Darah kita kotor. Yang keluar dari kuping namanya kotoran. Yang keluar dari mata kotoran. Yang keluar dari hidung kotoran. Yang keluar dari mulut kotoran. Semua kita kotor. Kenapa harus sok suci? Orang kotor. Kita semuanya jijik. Tinjak jijik, yang kita gondol saban hari tinjak jijik, ingus jijik, congek jijik, belek jijik, iler jijik, darah jijik, semuanya jijik. Nanti mati jadi bangke, bau busuk, jijik. Loh, semuanya isinya jijik. Apa yang mau disombongi? Orang muanya nggak ada yang hebat, muanya barang-barang jijik, barang jijik. Andai kita ada yang bagus, apa hidung kita mancung, apa kita punya harta, itu murni pemberian dari Allah. Wong waktu lahirnya ora bawa apa-apa, duit ora bawa barang 1000, baju nggak punya lahirnya, nggak bawa barang sehelai, duit barang 1000 nggak ada. Sekarang punya baju banyak, dari kecil sampai nih hari. Udah berapa punya baju? Wah. Lalu kenapa kita masih jelek-jelekin Allah, sombong, nggak mau ibadah? Bodoh. Begitu, bodoh. Karena apa? Kalaupun kita punya kelebihan ilmu, kelebihan jabatan, kelebihan harta, kelebihan kecantikan, itu murni pemberian Tuhan. Bukan punya kita. Nyawa punya Allah, akal punya Allah. Kalau Allah cabut, cabut. Kalau Allah mau, mau.
enggak layak. Yang orang berangkat dari kotoran, hidupnya sombong, enggak layak. Orang semuanya pinjaman dari Tuhan. Tukang parkir sombong, enggak layak. Begitu emang asalnya juga orang ada, lalu mobil orang ada, biasa aja. Emang juga dititipi, bukan punyanya. Akal punya Allah, mata punya Allah, kesehatan dari Allah, semuanya duit dari Allah. Begitu. Tapi gua kerja, kesehatannya dari Allah, nyawanya dicabut aja, nggak ada. Maka kudunya khawatir kalau sampai sombong sama orang lain, bisa-bisa diambil lagi, dipindahin sama orang yang kagak sombong. Ilmu aja kalau sama orang sombong enggak masuk. Ilmu itu maunya sama orang tawadhu. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong, enggak mau. Kayak air musuhan sama dataran tinggi. Pondok Serut enggak banjir, musuhan. Seknek rendah. Mang air maunya ke yang rendah. Ilmu tuh maunya kepada orang yang merendah. Baru enggak bisa. Kalau sombong enggak bisa. Semuanya kita anak kiai lah, bukan dapat kita. Kita cucunya Nabi, bukan dapat kita. Anugerah dari Tuhan. Mak kita kawin sama cucunya Nabi, kan kita jadinya cucunya Nabi. Kan gitu. Enggak layak kita sombong. Kita anak kiai, ya kan emak kita kawin sama kiai, jadi kita anak kiai, kan gitu. Lah, apa yang disombongin? Ada. Gitu. Bapak kita kaya, kan kayanya bukan kita bapak. Diambil nyalon dewan kagak jadi, naik pohon, kan kita malu. Begitu. Mau sombong bagaimana? Kudunya bersyukur. Kalau kita kaya, jangan pelit. Khawatir diambil lagi sama Allah. Kalau punya ilmu, jangan pelit. Ada orang nanya, bang ajarin saya tahlilan biar bisa ziarah ke kubur baba amanya. Orang bisa. Terus lu saingan gua lagi. Iya, sombong. Sombong. Ini nggak berkembang ilmunya. Kalau sombong, nggak boleh. Nggak boleh sombong. Takabur nggak boleh. Sebab apa? Takabur kalau Allah boleh sombong, boleh. Wong Qur'annya bilang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Di langit, di bumi punya Allah, semuanya punya Dia. Ya boleh sombong. Lah kita dititipin, orang dititipin sombong, nggak benar. Ada yang dititipin harta, ada yang dititipin ilmu, ada yang dititipin jabatan, semuanya titipan. Ada yang dititipi kesehatan, ada yang dititipi nyawa, diambil nanti apa yang punya. Maka sombong bukan akhlak yang baik. Dulu di hadapan Imam Hasan Basri
ada orang yang sombong, gagah, kaya, kelakuannya kayak begitu dah, bahasa kita orang sombong, jalannya petang-tang, peteng-teng, udah sok jagoan. Kata Imam Hasan Basri, jalan petang-tang, peteng-teng apaan? Orang di perutnya aja ada tinja. Orang yang tiap hari keluarin kotoran 2 kali dalam sehari dan kotorannya masih banyak dalam perut, ngapain sok suci? Ada orang sok jagoan, petang-tang, petenteng, sakit gigi, nangis. Lah, kita anak buahnya kaget, loh jagoan nangis. Lu sih bukan jagoan. Tambah marah dikata begitu. Gua lagi sakit gigi, jangan canda. Bukan, lu kan petang-tang, petenteng sama sakit gigi aja nangis. Katanya jagoan, jago di mana? Kelihatannya doang jagoan, kelihatannya doang. Ya Allah, petang-tang, petenteng itu ama bininya takut, ama bininya itu sih bukan jagoan. Kayak begitu, jagoan di mana? Di rumah bininya. Iya mah takut. Itu sih bukan jagoan, kelihatannya doang. Gitu begitu. Jadi nggak ada orang hebat tuh, nggak ada. Yang hebat mah Allah. Kita mah kagak hebat. Maka orang yang punya keimanan bahwa Allah bersifat kudrat, kuasa, dia nggak mau sombong, ngeri. Kalau sombong nanti diambil sama Allah. Dulu di zaman Imam Hasan Basri juga ada orang sombong. Saya udah ngaji sama sahabat anu mau nanya ilmu apa sama gua, begitu apa juga gua bisa. Padahal Imam Hasan Basri itu ngaji, gurunya 70 sahabat Nabi semua. Di luar sahabat Nabi masih banyak. Gitu. Apa juga gua bisa. Mau nanya apa ente? Kata Imam Hasan Basri, saya mau nanya. Ya mau nanya apa? Jenggotmu ada berapa helai? Nggak pernah itu. Jenggotmu yang di badanmu aja gak tahu, apalagi ilmu-ilmu lain. Dia bingung. Jangan sombong, nggak tahu. Jenggot ada berapa? Tahu. Gitu. Nah itu aja yang di badan sendiri nggak tahu. Begitu mau sombong, manusia mau bodoh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ana diberikan ilmu sesemeter cinta. Nggak boleh sombong, nggak boleh. Bukan akhlak kita, bukan akhlak Islam sombong. Kita punya keturunan sombong, nggak bisa. Jangan kita punya orang tua kaya, nggak usah. Akhirnya mati orang tuanya, hartanya hilang habis, ya ngontrak lagi. Ada banyak. Jadi jangan sombong. Sombong ini sifat hati dan ini dilarang, bukan sifat badan. Jangan sampai keliru. Sombong itu sifat hati, bukan sifat badan. Kalau saudara jadi bos, jangan pakai mobil dari Betawi. Apa tuh mobil Betawi itu? Sigra dari Betawi, Sigra gitu. Kalau kita bos yang bagus, apa Alfa, karena mau ketemu partnernya orangnya biar percaya. Enggak punya, panggil punya temennya yang mobilnya Mercy gitu, ketemu tuh sama dia. Mobil siapa? Mobil saya. Itu saya panggil luar sopir, padahal itu yang punya mobil. Coba dikata sopir, enggak. Biar percaya. Kalau jalan kaki, sendal jepit, mau nawarin barang, kagak percaya dia.
Gak boleh. Itu bukan sombong, bukan. Emang prosedurnya bawa dasi, jas, pakai tas. Itu mau ngelamar kerja, orang susah. Emang begitu prosedurnya, bukan sombong, bukan sifat badan. Jangan sampai saudara ngelamar kerja di Sudirman, sendal cepit, baju compang camping, begitu, lusuh, dekil, kumet, ya boro diterima, mau masuk ke gedungnya jadi usir sama satpam karena enggak ngerti. Sombong itu bukan di badan, bukan di hati. Boleh saudara, silakan begitu, enggak apa-apa. Badan yang penting hati. Sombong itu sifati, jangan enggak mau ibadah. Masa rezeki dari Allah, pengennya rezeki mulu, ibadah nggak mau. Kalau bos di perusahaan, karyawan pengennya gaji mulu, kerja nggak mau. Karyawan yang begini kudunya diapain? Iya, Allah kan kagak gitu. Walaupun kita minta rezeki mulu, ibadah nggak mau. Kali besok mau ibadah, bye. Kita nggak layak untuk sombong, nggak layak. Berat untuk sombong, berat. Sebab semuanya titipan. Titipan itu enggak boleh sombong. Maka orang yang meyakini Allah bersifat kudrat, tawadhu, tidak sombong. Orang yang yakin Allah bersifat kudrat, dia takut berbuat maksiat. Takut jangan-jangan lagi mabok nyawanya diambil, tembak polisi dor, mati, su'ul khatimah, ngeri. Nggak mau dia maksiat, ngeri, takut sama Allah. Kita udah tua, udah waktunya mainnya di masjid, namanya primus, pria masjid musola. Nggak apa-apa, udah tua, takut sama Allah, ngapa mainnya di masjid? Biar nanti kalau mati disolatin di masjid enak. Enaknya di mana? Tergantung kedoyanan. Ada orang enggak doyan durian, dikasih durian, bagaimana? Muntah. Kenapa muntah? Enggak doyan. Ada orang enggak doyan masjid, mati disolatin di masjid, teriak. Cuman kita enggak dengar doa. Bukan di sini. Saya mainannya Tegal Rotan. Tahu emang, saya curiga ini saya. Jadi harus jelas. Begitu. Nolak jiwa dia. Nolak. Bukan ini. Maka ke masjid itu latihan. Jadi kalau udah terbiasa nyaman dengan masjid, mati dibawa ke masjid, pas. Doyan banget sama duren, dikasih duren, pas. Begitu. Bersyukur kalau dikasih nikmat sama Allah. Apapun yang diberikan, syukuri. Syukuri yang ada. Sebab nanti yang gak ada bakal dikasih. Ada penyanyi dari Ciledug, de masjid, syukurilah yang ada, hidup adalah anugerah. Begitu kata dia. Begitu. Kayaknya udah ngaji tauhid juga. Begitu. Jadi saudara, syukur sama Allah, nikmati. Jangan syukur aja. Punya laki,
jangan diomelin. Aduh po, laki gua geblek banget, geblek beneran, repot gitu, repot dikata lakinya geblek lah. Malam dia tidur sama orang geblek, yang tidur sama orang geblek tuh orang geblek juga dia, kan nggak benar. Yang bagus lah, yang bagus, nggak apa-apa, yang bagus gitu. Begitu juga sama istri, panggil yang bagus. Ada orang umurnya udah 90 tahun manggil istrinya sayang, setiap istrinya sayang, bikin kopi sayang, sampai tetangganya kagum. Ini luar biasa mesranya. Amalannya apa? Ente mau dibagi serius apa enggak? Serius. Lupa nama istri saya siapa. Udah dipikir panggil saya takut salah doang. Begitu lupa katanya nama istrinya. Pantas panggilnya sayang aja. Lupa namanya. Iya. Jadi kita orang nih kudu syukur sama nikmat Allah. Jangan lihat besar kecilnya, lihat perhatian Allahnya. Lihat anak muda tuh dikasih kembang doang sama ceweknya, girang banget. Padahal di roblong dibagi berapa ikat juga. Tapi masya Allah, karena bukan masalah kembang harganya berapa peraknya, tapi perhatiannya. Begitulah kita sama Allah. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Allah masih perhatiin kita. Kita kurang mau ibadah, Allah masih kasih hidup, kasih sehat, kasih makan enak. Kalau ngeluh mulu jadi penyakit. Dibikin sehat, jangan dibikin stres. Hidup Allah kuasa. Kalau malam ini kita miskin, jangan frustasi. Allah mau kuasa, bisa merubah si miskin jadi kaya, bisa. Jangan takut, deketi Allah. Jangan kalah sama anjing. Anjing aja kalau malam melek. Ada film namanya Mak Lampir. Aum. Kalau malam tuh aum tuh malam apa siang? Tuh tidur apa melek? Anjing aja malam melek. Lah kita yang ada akalnya malamnya ngorok mulu, pagi ngeluh mulu. Nggak benar. Nggak benar, malam melek lah. Kalau kita miskin, tangis ya Allah. Baca dalail, baca rotibul haddad, baca sallallahu ala Muhammad, baca Quran biar kata seain baca. Untuk apa? Allah kuasa. Begitu kalau kita jadi tukang mebel, yakin bisa gue jadi presiden, bisa Pak Jokowi, bisa. Begitu, pokoknya apa aja bisa, yakin, mantap kuasa. Begitu, pokoknya siapa yang nggak beres nih, kurang licin, serut. Ya mebel begitu, nikahnya nggak bener nih, serut aja. Emang begitu, begitu. Saya bilangin ada RUU-nya ini. Begitu. Jadi kita harus rapi, yakin Pak Harto anak petani bisa jadi bisa. Maka kita orang miskin bisa. Jangan pesimis. Emang gua mah dasar dah, emang kayaknya udah turunannya gua mah susah. Kagak yakin sama Allah sifat kudrat turunannya begitu. Nggak ada rumus sama turunan, nggak ada. Kita yang semangat aja, optimis, mantap, begitu, mantap, begitu. Apa yang orang punya
suatu saat gue punya, Allah kuasa. Begitu. Ini yang harus punya prinsip. Yang orang bisa, suatu saat saya bisa. Begitu. Jangan kayaknya gua mau udah ada penyakit, udah mati kayaknya. Bagaimana? Pesimis. Ini Anda tahu, tetangga kita udah pensiun 30 tahun biasa aja. Kita yang baru mau pensiun, mau ngapa? Ini nggak paham. Nyata ya. Mau ngapain? Begitu. Jangan takut. Kalau kita sudah pesimis, kalau kita sombong, namanya kita menghilangkan kurnia Tuhan. Orang, tapi duit habis gara-gara corona. Nggak ada yang hilang. Akal masih ada, tangan masih ada, kaki ada, jantung ada, nyawa ada. Dulu juga lahir nggak bawa apa-apa, bisa punya, Allah kasih. Sekarang juga bisa dikasih lagi ya Allah. Begitu. Jangan pesimis, jangan sombong. Sombong itu make pakaian Allah, make pakaian orang lain aja kegedean. Kita kudu make pakaian sendiri ya. Kita banyak tinja, kita banyak ini, itu menimbang namanya nggak disebut aja oleh MC, kurang ajar. Gua kan ustad, apa nama gua gak sebut begitu. Ya Allah, ustad dari mana? Begitu. Ya Allah, timbang begitu. Nggak disebut haji marah. Lu kagak tahu umroh zaman sekarang 30 juta. Begitu. Lu jangan sembarangan sebut gua haji mahal. Ya Allah, gua udah tahu Mekah. Ya Allah, Abu Jahal lahir di Mekah, main gundu di Mekah, petak umpet di Mekah, congklak di Mekah, main bola di Mekah, mancing di Mekah, sampai mati di Mekah. Saya selana nara tatalah neraka. Jadi Abu Lahab di Mekah udah berapa kali? Ya Allah, kita timbang baru sekali ke Mekah aja udah sombongnya begitu. Mau ngapain? Sampai mau orang mah ambil tuh gelas yang waktu umrah kedua, ya biar orang tahu udah 2 kali. Ya Allah, mau ngapain? Ini nggak paham Allah bersifat kudrat, semuanya Allah, semuanya. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang hebat. Biasa aja, biasa aja. Nggak ada yang hebat. Bersyukurlah atas nikmat. Yang nomor 1, hidup itu nikmat. Kan sering kita dengar lagu, hidup itu anugerah, bukan beban. Betapa beratnya beban hidup saya. Hidupku beban, bukan anugerah yang kudu disyukuri. Beban kudu dipikul. Hidup ini dari Allah. Kalau ada masalah, deketi Allah, deketi. Rambut kita gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Makin musuhan sama orang Garut, apa Tasik, tukang cukur Asgar, asli Garut, Asgar, ini tukang cukur. Begitu, musuhan sama tukang cukur, ya tambah gondrong. Kita banyak masalah hidupnya, jauh dari Allah, tambah ribet. Kudu dekat sama Allah, dekat. Baca sholawat, biar dekat sama Allah. Kalau udah dekat mah Allah demen. Yang enggak diminta dikasih, yang diminta apa lagi? Kalau Allah gendak mah minta boro-boro, enggak minta lebih-lebih.
maka kita jangan sombong. Biasa aja, nggak usah. Jangan sombong, sombong bahaya. Nggak perlu. Sebab segalanya pemberian dari Allah. Ilmu kayak ibu-ibu, ada orang ngasih kerudung, ya Allah dipuji-puji, subhanallah, tuh orang baik banget ngasih kerudung. Tapi Allah yang ngasih kepala biasa aja. Padahal punya kerudung 1000 juga kalau nggak ada palanya. Mau bagaimana ditaruh? Bener nggak? Lah, kudunya juga makasih sama yang ngasih pala lebih banyak. Gitu, jangan kerudungnya pala. Ini yang ngasih pala. Jadi sama Allah nggak layak kita sombong. Kudu ngasor. Ngasor kata orang Jawa, merendah. Merendah. Maka kita disebut hamba. Hamba itu rendah. Allah itu Tuhan, Rob, Tuhan, pemilik kita. Segalanya dari Allah, bisa diambil. Wis, orang yang paham Allah bersifat kudrat, andai punya harta bersifat tidak pelit, karena takut kalau harta yang dimiliki diambil lagi oleh yang yaitu sebab Allah mau bersifat bisa saja yang tadinya kaya dibuat bisa, sebab Allah punya sifat hidup biasa aja, nggak apa-apa. Kalau saudara mampu kebeli mobil Alphard, beli, nggak apa-apa, sebagai wujud syukur. Kalau saya dikasih Alphard sama Awi, nggak mau masjid. Iya, begitu, nggak mau harta. Jadi intinya bukan di tampilan. Saudara mau punya HP 3, nggak apa-apa kalau dagangnya konter pulsa. Kalau kita konter pulsa bukan, HP juga ngertinya WA doang. Sama nelpon, itu juga nelpon kagak. WA juga punya nit-nit, emang pulsanya orang ada. Mau handphone canggih-canggih kayak apa, nggak ngerti makainya. Udah tahu jebot juga jadi. Yang kayak begitu nggak perlu. Yang kayak begitu jadi biasa aja, sesuai Allah itu kuasa, tapi memberi hambanya tidak sesuai keinginan, tapi Allah memberi hambanya sesuai kebutuhan. Waktu dulu belum punya anak, nggak dikasih duit buat beli susu, enggak. Pas punya anak kebeli susu. Dulu belum punya bini, nggak kebeli sendok, garpu, panci. Pas sudah punya bini, beli panci, beli kipas angin, beli ini, ada aja. Begitu, alhamdulillah begitu. Ada aja jalannya, ada. Jangan takut, yakin aja. Allah mau kuasa. Orang cicak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap bisa terbang, cicak nggak punya sayap nggak bisa terbang. Cicak yakin Allah kuasa. Biar saya nggak bisa terbang, gua makan. Hidup sampai sekarang. Masa kita ada tangan, ada kaki, motor biar kata kredit ada, akun Gojek punya 3 malah. Begitu, masa kita enggak? Cuman kita pengennya kayak orang-orang, rezekinya banyak, tidur mulu. Salah. Kalau teman kita di rumah mulu, emang kerjanya dari rumah, emang dia kerjanya pakai internet.
Begitu lah, kita kagak, ya payah bergaul sama yang kaya, bukan ke bawah dermawannya, sombongnya. Ada temennya kebeli handphone, alhamdulillah saya punya handphone baru. Apaan mereknya? Oppo. Ya handphone Jawa lagi, Jawa, menghina. Temen gue iPhone, temen gue lu punya HP, temen gue ini sombong. Begitu, biasa aja. Sebab Allah kuasa. Kalau kita tawadhu, yang tadinya tidak punya bisa punya, yang tadinya rendah bisa ditinggikan derajatnya asal tawadhu. Lihat Nabi, enggak ada bapak, enggak ada ibu, kakek mati, encang mati, hidup. Allah kuasa. Begitu kita, begitu mantepin. Ini mah ngikutin baba enggak total. Babanya pedagang. Pedagang tuh rumusnya jual beli, menjual untuk membeli. Ini separuh. Bagang mau dagang enggak tuntas, bisanya jualin tanah baba mau jualin, beliin enggak. Namanya ngikut separuh. Jangan sombong. Bagaimana bapak kita? Biar kita nggak sombong, gampang. Kalau orang tua kita masih hidup, apa bapak kita, apa enyak kita, malam-malam jam 12 intip kamar, lihat tuh lagi tidur tuh, liatin wajahnya, lelah, capek, ngorok. Ya Allah, capek segitunya untuk ngegedein kita, nyekolahin kita. Udah begitu kebunnya dijual buat ngawinin kita. Begitu, udah begitu kontrakannya dijual buat beliin mobil kita karena kita ngamuk. Kayak begitu lelahnya. Nanti busuk. Lagi tidur tuh liatin. Jangan nggak tidur. Lagi tidur liatin betapa lelahnya, sayu, capek. Nantinya berterima kasih. Biar kita nggak sombong, mengerti capeknya dia, capeknya. Begitu. Yang sombong-sombong tuh karena nggak tahu capeknya, nggak tahu capek. Kenapa tuh kiai-kiai itu anaknya dipondokin? Begitu. Biar dia tahu kalau di pondok mau jadi santri bakal diomelin, bakal dibully, bakal ini. Biar dia mengerti, susah. Emang begitu. Kalau kita nggak dididik, biar capek, biar tahu. Jadi kalau tahu lelahnya lebih hati-hati. Begitu. Ini yang paling penting bagi orang yang ngaji sifat kudrat. Sehat buat Allah, punya duit buat Allah, punya jabatan buat Allah. Artinya apakah yang bisa dia manfaat dari dirinya, berilah manfaat. Enggak sombong, biasa, enggak apa-apa. Sombong tuh bukan pada penampilan, begitu. Enggak. Di Mesir tuh sufi-sufi ngajinya pakai jas, dasi, enggak pakai pici. Emang begitu kesehariannya di Mesir, biasa ngajar enggak pakai pici, pakai dasi, jas, ngajarnya sufi, tasawuf. Emang dandanannya begitu kesehariannya. Kata kita semua enggak, emang adatnya begitu, adatnya kesehariannya, enggak apa-apa. Yang kayak begitu diatur. Kita juga kayak begitu. Kalau kita sombong, akhirnya
Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanah engkong kita jual sama Cina, kita juga yang beli. Begitu. Padahal tanahnya engkong kita. Gara-gara sombong, akhirnya nggak ada apa-apa. Muncul slogan rame di TV itu ditulis, Cina ilah pelodok-pelodok Indonesia. Begitu. Maka dia mobilnya pakai wuling gitu. Dia sama Cina, gua gedek banget sama Cina, tapi kipas anginnya jadi Cina, handphonenya Cina, ininya Cina, dasar Cina, semua barangnya Cina semuanya. Mau ngapain? Enggak juga menghina suku. Kalau ada yang enggak rapi, ya udah yang enggak rapinya aja. Mau ngapain? Kan dia juga enggak pengen lahir begitu. Kita juga kalau boleh milih lahirnya pengennya di Pondok Kacang apa di Mekah. Iya kalau boleh milih, kan bukan maunya. Jadi bukan untuk kesana. Hidup ini saling melengkapi, bukan untuk menginjak. Karena kita mengerti Allah bersifat kudrat. Dan inilah rahasia kenapa kita penting ngaji tauhid bab kudrat. Satu, supaya kita bisa tawadhu, tidak sombong. Dua, supaya kita takut sama Allah ketika mau maksiat. Takut lagi maksiat, dicabut nyawanya. Kita dikasih nikmat, bersyukur. Takut kalau nggak bersyukur, dicabut lagi nikmat itu oleh Allah. Cara Allah nyabut, enggak duitnya diambil sama Allah, kasih sakit. Kasih sakit juga bisa-bisa. Begitu. Orang di mana-mana juga punya pabrik gula, kaya. Ini punya pabrik gula kering lagi. Ya Allah, jadi kering kantongnya. Jadi ribet begitu. Jadi susah. Begitu, gula banyak banget, orang bisa dijual gagal laku. Ya Allah, mau gimana? Maka cara Allah ngambil tuh macam-macam. Waliyadzubillah, ada yang anaknya kena narkoba, itu cara Allah ngambil. Akhirnya diperes saja maparan, habis saja, satu kontrakan nggak cukup. Itu memang begitu cara Allah ngambil. Maka Allah mencutik dikit gampang. Begitu, maka hendak boleh sombong. Nah, boleh. Allah kuasa. Kalau kita miskin, jangan pesimis. Kita jadi yatim, jangan pesimis. Allah kuasa. Optimis. Ini adalah akhlak muslim. Husnudzon billah, namanya positive thinking sama Allah. Biasa. Insya Allah. Jadi barakah hidupnya. Jadi barakah. Mudah-mudahan Allah beri kita keimanan yang mantap, tauhid yang bagus, Allah isi hati kita dengan akhlak-akhlak yang bagus, semacam tawaduk dan lainnya. Allah buang dari hati kita akhlak buruk, sombong, tidak syukur nikmat, doyan maksiat, dibuang semuanya, sehingga Allah beri kita ketenangan dan mengerti hidup bahagia, dan kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Semua silakan. Wallah. Baik. Waalaikumsalam. Kita terhadap orang yang sombong, doain biar Allah kasih kesadaran. Ada orang sombong ya, kan dia orang dungu. Kalau kita ladeni sama-sama dungu, nggak usah, biarin aja. Semuanya ada waktunya. Entar juga jatuh, ada. Semuanya ada.
Begitu, kita harus tenangin, ada Allah yang kuasa. Begitu, nanti Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Begitu kita yakin di mana gembok ada kuncinya. Ini orang sombong, nanti ada solusi dari Allah. Nanti juga ada tiba waktunya, ada. Itu begitu, dan ini yang paling pokok buat kita. Nggak usah lah ini. Bukankah sombong sama orang sombong sedekah yang bagaimana dulu? Begitu, yang harus dilihat, begitu. Itulah yang disebut sombong sama orang sombong sedekah. Kayak Imam Hasan Basri ngaku pinter, jenggot lo ada berapa jumlahnya? Itu namanya sombong sama orang sombong. Dan dia bingung, begitu. Jadi kita kalau ada orang sombong ya nggak usah ikut-ikutan. Begitu, sombong. Jangan. Kita harus tetap tawadhu. Contohlah ikan. Bagaimana air laut asin, semua ikan nggak ikut-ikut asin, dia tawar saja. Biar orang sombong nggak ikut-ikutan sombong. Kalau ikut-ikutan, kalau ikan mati. Dikasih garam asin, ikan mati. Dikasih kunyit-kunyit, bandeng pesmol, pedes, begitu. Dikasih gula, pindang bandeng, manis. Ini udah mati. Kalau hidup, mau dilaguin apa aja, dia nggak berubah. Begitulah jiwa yang hidup. Orang sombong semua ke urusan dia. Yang penting hati terpaut sama Allah. Ini yang paling pokok. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Doa fadlan. Ayo baik. Gigi 2000 atas nama Majlis Taklim Nurul Jannah per 22 Desember 2022 Hari Ibu. Hari Ibu. Iya. RP jumlahnya 1.100.000, begitu. Kita baca Fatihah, keluarga besar Nurul Jannah semuanya Allah qabul hajat-hajatnya, diberi rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, dijadikan anak keturunannya hamba Allah yang soleh dan solehah, anak-anak yang dipendidikan dapat ilmu yang manfaat, anak-anak yang bekerja dapat pekerjaan yang barokah, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah alirkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.